Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberi kesehatan, ya, sehingga kita dapat belajar bersama meskipun kita tidak bertatap muka, ya, meskipun secara daring. Saya harapkan kalian tetap bersemangat, ya. Baiklah anak-anak, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka sebelumnya kita bisa perkenalan terlebih dahulu. Jadi nanti untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang mengampu Bu Siti Nurul Lasmi saya sendiri, ya, itu nanti agar guru juga kenal dengan kalian. Maka setelah pembelajaran ini nanti kalian bisa menuliskan nama kalian, dituliskan dalam grup mapel bahasa Indonesia, ya, itu. Nah, karena apa-apa anak-anak, nanti di dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk nilai, karena ini secara daring, ya, maka itu diambil dari keaktifan kalian di dalam mengikuti pembelajaran. Bagaimana Bu Nurul tahu kalau kalian aktif? Yaitu tadi dengan melihat, ya, Bu Nurul nanti bisa melihat laporan kalian. Kemudian nilai yang diambil selain dari keaktifan mengikuti pembelajaran juga kalian dalam mengerjakan soal, kalian mengumpulkan tidak tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, yaitu diantaranya itu selain dari ulangan harian juga. Nah, anak-anak sekarang kalian kan sudah kelas 7, ya, sudah tidak SD lagi, sudah tidak di MI lagi. Otomatis kalian harus lebih dewasa, lebih giat belajar, ya. Nah anak-anak, untuk pembiasaan di MTS Negeri 2 Grobogan ini yang sering disebut MTS Negeri Wirosari, boleh ya. Nah itu kita di awalnya harus sholat duha terlebih dahulu, ya. Maka sebelum pembelajaran biasakan kalian sholat duha terlebih dahulu. Setelah sholat duha nanti kalian jangan lupa presensi, atau mau presensi dulu awal boleh, ya, pagi presensi dulu. Kemudian setelah itu sholat duha, baru mengikuti pembelajaran, ya, itu. Nah jangan lupa kalian, ya, tetap patuhi protokol kesehatan, ya. Semoga semuanya nanti segera berlalu, ya, COVID segera berlalu sehingga kita bisa pembelajaran secara tatap muka, secara langsung, ya, itu. Nah anak-anak, materi kita pada pagi hari ini sebagai awal pembelajaran, ya, kita akan pelajari tentang teks deskripsi, ya. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi ini, ya, teks yang menggambarkan atau melukiskan, ya, sesuatu. Disampaikannya bagaimana? Dengan kalimat-kalimat yang bagaimana? Kalimat-kalimat yang hidup. Jadi seolah-olah nanti pembaca ketika membaca teks deskripsi yang kalian tulis, itu pembaca seolah-olah merasakan hidupnya cerita itu. Maksudnya begini, jadi seolah-olah pembaca itu tahu, melihat sendiri, ya. Nah kemudian yang dideskripsikan apa? Yang dideskripsikan itu bisa benda mati, bisa benda hidup, bisa suatu tempat, ya, bisa kalian gambarkan tentang keadaannya, ya, itu untuk teks deskripsi. Jadi tujuan penulisan teks deskripsi ini yaitu untuk menggambarkan atau
Satu contoh misalnya kalian akan mendeskripsikan, oh rumah saya dekat dengan Bledukuwu, berarti kalian mendeskripsikan tentang satu tempat. Kalian bisa menyebutkan ciri-ciri atau sifatnya. Oh, Bledukuwu terletak di, nah letaknya kamu sebutkan. Oh, ciri-cirinya Bledukuwu tanahnya berlumpur, mengeluarkan semburan-semburan lumpur yang panas, misalnya seperti itu. Atau kalian juga bisa menggambarkan atau mendeskripsikan benda mati, contohnya sepeda misalnya. Oh, saya mempunyai sepeda saya berwarna merah, misalnya seperti itu. Jadi pendeskripsian kalian mendeskripsikan, boleh benda mati, boleh benda hidup, boleh suatu tempat juga bisa, ya. Contoh lain misalnya kalian punya apa di rumah? Oh, saya punya kambing, saya punya kucing misalnya, ya. Oh, saya punya ayam. Itu bisa dideskripsikan. Contohnya Bu Nurul punya kucing, sebentar ya, saya carikan kucingnya. Kucingnya di mana tadi? Sebentar ya. Ini biar kalian jelas nanti kalau kalian ingin mendeskripsikan binatang peliharaan kalian, ya. Mau kucing, mau apa? Boleh. Misalnya, oh saya mau menggambarkan adik saya. Saya punya adik saya namanya Askiara misalnya. Dia bertubuh gendut. Nah, ini contoh. Ini ya. Saya mempunyai kucing. Kucingku bernama, nah, nama kucing kalian itu apa? Kemudian kalian sebutkan ciri-cirinya. Oh, kucingku berbulu putih misalnya. Ya. Ia bertubuh gendut. Nah, ini satu ciri-ciri kita menggambarkan tentang kucing. Ya, itu. Dia setiap pagi suka minum susu, misalnya seperti itu. Ya, ini berarti kita mendeskripsikan binatang hidup, makhluk hidup yang kucing, ya. Ini dia sangat penurut. Nah, ini sifat berarti, ya. Jadi untuk menyebutkan pendeskripsian, kalian sebutkan ciri-cirinya. Oh, ciri bulunya misalnya, sifatnya, oh penurut. Itu misalnya seperti ini. Dia makannya sangat banyak. Ini salah satu contoh pendeskripsian tentang binatang. Wah, saya tidak punya kucing, Bu, misalnya. Kalian ingin mendeskripsikan yang lain, boleh. Itu tadi contoh pendeskripsian tentang kucing. Kalian boleh mendeskripsikan makhluk hidup yang lain. Misalnya kalian di rumah punya bunga, boleh bunga itu kalian deskripsikan, ya. Kalian deskripsikan dengan menyebutkan rincian-rinciannya. Misalnya kalau bunga bisa daunnya, bunganya, kemudian potnya, ya, itu merupakan ciri-cirinya, ya. Jadi perincian dari bunga itu sendiri. Nah, kemudian nanti kita akan pelajari juga, ya, tentang ciri. Jadi anak-anak, teks deskripsi ini memiliki topik, ya. Topik yang berupa objek atau benda yang digambarkan dengan sangat jelas. Seperti Bu Nurul jelaskan tadi, ya, sangat jelas. Misalnya ciri kucingnya itu warnanya apa dan sebagainya, ya. Melibatkan panca indera. Ya, panca indera apa? Berarti kalau melihat berarti panca indera penglihatan, mata, ya, itu. Sehingga banyak yang kita temukan kata-kata sifat di dalam teks deskripsi tersebut. Kemudian ciri dan tujuan, ya. Nah, teks deskripsi ini mempunyai tujuan
Jadi sudah Bu Nurul sampaikan, menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Kemudian berikutnya ciri objek yang dideskripsikan. Nah, sebuah objek tag yang dideskripsikan itu bersifat khusus ya, jadi objek tertentu ya, objek yang tertentu. Jadi ini tergambar pada judul. Nanti judulnya kalian akan kalian tulis apa judulnya, tentunya yang berisi objek pada konteks tertentu ya. Kemudian ciri isi. Nah, isi dari tag deskripsi tadi ya, menggambarkan secara konkret ya, menggambarkan secara konkret ya. Nah, baik anak-anak, sudah jelas ya. Sementara itu dulu, sedikit dulu. Besok kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, sebagai latihan kalian cukup memilih saja satu yang akan kalian deskripsikan. Boleh apa saja yang ingin kalian deskripsikan, bebas. Misalnya kamu ingin mendeskripsikan tentang adik kamu, boleh. Kalian misalnya punya adik yang lucu, gendut dan sebagainya, kalian deskripsikan. Kemudian misalnya kalian ingin menggambarkan tentang rumah kalian, boleh. Atau mungkin kalian punya sawah, sawahku sangat luas ya, ditanami padi dan seterusnya, boleh ya. Itu catatan PR untuk kalian ya, untuk belajar di rumah saja ya. Kalian menulis tag deskripsi, cukup ciri-cirinya dulu saja ya. Nanti lebih lanjut kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Sementara kalian pilih salah satu benda, boleh, benda hidup boleh, benda mati boleh, tempat juga boleh ya. Pilih salah satu itu. Nah, cukup kalian sebutkan ciri-cirinya, penggambarannya. Nanti untuk menulis tag deskripsi lebih lanjut kita jelaskan kembali pada pertemuan yang akan datang. Paham ya anak-anak? Nanti kalau belum jelas silahkan japri ke nomor Bu Nurul ya, atau kalian boleh tanya-tanya nanti di grup Mapel Bahasa Indonesia ya. Itu anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Oke, belajar yang rajin, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.